Halo semuanya, perkenalkan saya Bella dan teman saya Rani. Kami di sini akan mengobrol-ngobrol mengenai pentingnya pola hidup sehat dengan penerapan pedoman umum bergizi seimbang. Bener nggak, Ran? Bener banget. Dan seingatku, pedoman gizi seimbang itu ada 10 poin. Bener kan ya? Oke, kita mulai aja kali ya, Ran, dari poin pertama nih. Nah, poin pertama dari pedoman umum gizi seimbang adalah konsumsi aneka ragam makanan pokok. Dimana nih, kalau kita konsumsi aneka ragam makanan pokok, pastinya bervariasi pula nih status gizi yang kita dapatkan dari makanan pokok tersebut. Makanan pokok bisa dari apa aja sih? Bisa dari nasi putih, nasi jagung, juga ada kentang, sekarang juga ada sorghum, dan baik sekali gitu ya. Terutama juga yang lagi ngetren nih, Ran, ada yang namanya nasi shirataki. Bisa banget tuh dicoba juga. Mie-mian juga termasuk makanan pokok ya teman-teman. Nah, selain dari makanan pokok, apa aja sih yang perlu divariasikan lagi? Selain itu juga ada buah-buahan, sayur-sayuran, juga lauk-laukannya kita. Nah, seperti yang dilansir pada Kemenkes RI, kita juga harus memperhatikan ya porsi untuk setiap piring yang kita makan, setiap lauk, setiap makanan pokok, setiap buah-buahan dan sayurannya. Nah, untuk makanan pokok itu porsinya 2/3 dari setengah piring, terus untuk protein sepertiga dari setengah piring, untuk sayur-sayuran 2/3 dari setengah piring, dan buah-buahan sepertiga dari setengah piring nih. Untuk ilustrasi dari Kemenkesnya. Nah, poin selanjutnya adalah membatasi makan makanan yang manis, asin, dan banyak lemaknya. Karena Kementerian Kesehatan RI sendiri menganjurkan untuk tidak mengonsumsi gula lebih dari 4 sendok makan. Kemudian 1 sendok teh garam dan 5 sendok makan minyak dalam sehari. Dan sering kita jumpai nih, misalnya ya, kita makan 1 bungkus mie instan. Kalau 1 bungkus aja kan rasanya kurang tuh. Tapi begitu kita nambah jadi 2 bungkus, rasanya malah enak. Nah, itu merupakan tanda bahwa tubuh kita itu sebenarnya sudah mengonsumsi terlalu banyak garam. Oh, ternyata kayak gitu ya, Ran. Aduh, relate banget sih, Ran, sama aku gitu ya. Aku juga sering nih konsumsi kayak mie instan 1 bungkus aja kayak gak cukup gitu. Sedangkan kalau 2 bungkus ternyata udah enak, dan itu sering banget. Ternyata itu konsumsi garam yang berlebih ya. Wah, insight baru banget nih untuk aku, Ran. Oke, kita ke poin yang ketiga deh ya. Aku lanjutin nih tentang kita harus melakukan aktivitas fisik dan mempertahankan berat badan yang ideal kayak gitu ya. Nah, untuk latihan fisik atau aktivitas fisik ini bisa dilakukan antara aktivitas fisik sedang maupun ringan ya, tidak harus yang berat karena kita harus menakar juga kemampuan tubuh kita kayak gitu. Nah, untuk aktivitas ringan direkomendasikannya nih 5 sampai 10 menit per harinya, dan aktivitas fisik sedang direkomendasikan 30 menit setiap harinya. Aktivitas fisik ringan itu bisa seperti berjalan santai di rumah gitu ya. Terus habis itu bisa juga melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel. Terus dan juga tentang dengan latihan peregangan kayak gitu. Nah, untuk fisik sedang bisa dengan bermain bulu tangkis, lalu bersepeda seperti itu ya. Nah, itu bisa banget nih kita lakukan, kita luangkan setiap harinya. Wow, aku baru tahu loh Bel, kalau ternyata jalan santai dan melakukan pekerjaan rumah tangga itu udah masuk ke dalam aktivitas fisik. Oke deh, besok-besok aku bakal lebih rajin buat bersihin kamar kos. Lanjut ya ke poin keempat, yaitu memperbanyak konsumsi lauk pauk yang tinggi protein. Tapi tetap harus diperhatikan ya teman-teman untuk memilih lauk pauk dengan kandungan yang rendah lemak. Nah, protein sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah protein hewani atau daging-dagingan, dan yang kedua adalah protein nabati atau sayur-sayuran. Sebenarnya di antara protein tadi mana sih yang paling baik? Nah, yang paling baik itu adalah protein hewani atau daging-dagingan tadi yang rendah lemak. Wah, iya bener banget sih, Ran. Jadi kayak disesuaikan sama kebutuhan gizi sehari-harinya gitu ya, Ran ya. Oke lah, kita menuju ke poin yang selanjutnya, yaitu poin kelima mengenai mencuci tangan menggunakan sabun dan pada air yang mengalir. Ini jadi penting banget nih, terutama ketika sebelum makan.
Nah, supaya apa? Supaya mencegah mikroorganisme yang tidak baik untuk masuk ke dalam tubuh kita, yang nantinya bisa menyebabkan sakit, seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri udah sering cuci tangan belum, Ran? Udah dong Bel, apalagi sekarang kan lagi pandemi COVID-19, jadi cuci tangannya harus lebih sering lagi. Nah lanjut ke poin berikutnya yaitu sarapan pagi. Menurut ahli kesehatan, sarapan pagi adalah waktu makan terbaik dalam satu hari. Dan ternyata dengan sarapan ada manfaat yang bisa kita ambil loh. Yang pertama adalah tubuh menjadi lebih berenergi. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Jadi kita bisa lebih menangkap mata pelajaran ketika sekolah maupun kuliah. Dan yang pasti adalah mencegah penyakit. Oke, nextnya nih, aku akan membicarakan mengenai mengonsumsi ya cairan yang cukup dengan minum air putih kurang lebih 8 sampai 10 gelas per harinya atau 2 liter nih minimal. Tapi sebenarnya dikembalikan lagi ke kebutuhan teman-teman semua seperti itu. Nah, untuk aku lanjut ke poin ke-8 dulu aja deh langsung mengenai banyak konsumsi buah dan sayur. Hal ini tuh menjadi penting banget karena tadi ya udah aku sebutkan juga pada poin yang pertama tadi ya sekalian mengenai pedoman isi piringku. Dengan mengonsumsi ragam buah dan sayur juga kita akan memperoleh banyak nih zat gizi yang bervariasi dari buah dan sayur. Misal nih kalau misalkan buah jeruk itu kan kayak akan vitamin C, kayak akan karbohidrat juga. Dan kalau misalkan di buah-buahan yang lain pasti akan kayak vitamin-vitamin tertentu lainnya kayak gitu yang akan kita dapatkan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi vitamin kita, konsumsi karbohidrat dan semua zat gizi makro maupun mikro kita. Oke, selanjutnya adalah membiasakan untuk membaca label pada kemasan makanan. Contohnya ya, ini aku udah bawa kemasan makanan, jadi kita bisa melihat nih, ada nama dagangnya, biasanya terletak di paling depan dan tulisannya itu yang paling besar. Nah, setelah itu nanti kita bisa cek lagi nih. Contohnya adalah informasi nilai gizi yang terkandung. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira energi totalnya berapa ya, lemak totalnya berapa ya, terus apakah ada protein. Nah, setelah itu kita bisa lihat juga komposisinya itu terdiri dari apa saja. Nah, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah tanggal kadaluarsa dari makanan kemasan ini. Jadi teman-teman harus memastikan ya sebelum membeli makanan kemasan. Betul banget sih Ran. Jadi kalau kita udah cermat gitu ya dalam melihat label makanan maupun minuman yang kita makan, kita juga akan semakin cermat gitu ya dalam memilih makanan dan minuman yang eh, aman bagi kita dan juga terutama dari tanggal expirednya juga ya. Tanggal expired, terus dilihat komposisinya dan lain sebagainya. Oke, kita menuju ke poin yang terakhir yaitu nikmati dan syukuri aneka ragam makanan dan juga minuman ya pastinya kayak gitu. Karena dengan kita menikmati, dengan kita mensyukuri, pastinya kita akan mendapat banyak berkah dalam makanan maupun minuman yang akan kita konsumsi tersebut. Seperti itu. Wah, oke oke. Kalau gitu aku izin merangkum ya. Kalau nggak salah tadi sudah ada 10 poin yang kita bahas. Yang pertama, membiasakan untuk makan makanan pokok yang beraneka ragam. Setelah itu, membatasi konsumsi makan makanan yang asin, manis, dan juga banyak lemaknya. Lalu, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Kemudian membiasakan untuk mengkonsumsi lauk pauk yang tinggi protein, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air terutama sebelum dan sesudah makan. Kemudian membiasakan sarapan ya sebelum memulai hari, kemudian mengkonsumsi air putih yang cukup paling tidak 8 gelas dalam sehari, kemudian banyak memakan buah dan sayur, kemudian membiasakan untuk membaca label makanan dan minuman kemasan sebelum membeli, dan tidak lupa mensyukuri dan menikmati aneka makanan. Wah, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya, Bel, cara-caranya. Iya, betul Ran. Kayak gitu ya kesimpulannya untuk obrolan kita kali ini mengenai pentingnya penerapan pola hidup sehat dengan pedoman gizi seimbang kayak gitu.
Harapannya semoga bisa diimplementasikan di kehidupan kita ya sehari-hari. Seperti itu podcast dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.